Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok, perencanaan strategi sistem informasi yang akan mempresentasikan mengenai analisis model perencanaan strategi sistem informasi pada studi kasus PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Di sini ada saya, Asri Nursamsi Fajriani, lalu ada rekan saya, Dewi Fatimah dan juga Umar. Selanjutnya, di sini ada latar belakang di mana PT Indofood Sukses Makmur ini perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia yang menyadari pentingnya sistem informasi yang efektif. Nah, dengan sistem informasi yang baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan jangkauan pemasaran. Tetapi dari situ, maka ada tantangan juga seperti perubahan teknologi, kompleksitas bisnis, keamanan sistem informasi, dan juga pengelolaan big data yang harus diatasi. Nah, maka analisis model perencanaan strategi sistem informasi ini penting dalam mencapai tujuan bisnis dengan efektif dan mengelola resiko. Lalu selanjutnya, apa sih maksud dan tujuan untuk kita menganalisis ini tuh? Nah, di sini pertama ada mengidentifikasi kebutuhan bisnis, yang kedua ada memilih teknologi yang tepat, yang ketiga mengelola perubahan organisasi, yang keempat meningkatkan keamanan informasi, dan yang terakhir itu untuk mencapai keberlanjutan dan pengukuran kinerja. Selanjutnya, ada gambaran umum mengenai perusahaan di mana PT Indofood Sukses Makmur ini, yaitu perusahaan Total Food Solution yang beroperasi dalam berbagai segmen bisnis termasuk produk konsumen bermerek Bogasari, agrobisnis, distribusi, budidaya, serta pengelolaan sayuran. Eee, Juga dikenal sebagai perusahaan yang mapan dan terkemuka. Indofood juga berkantor pusat di Jakarta dan juga telah bertransformasi menjadi pemain kuat dalam industri makanan di Indonesia. Lalu di sini ada strategi bisnis, di mana yang pertama itu ada diversi produk, yaitu, mmm strategi yang melibatkan pengembangan seperti produksi dan pemasaran. Nah, contohnya ini ada segmen, produk, ya di mana segmen produk, pada strategi bisnis PT Indofood ini ada pada makanan dan minuman olahan, yang kedua ada makanan ringan, dan juga ada bahan makanan dasar. Lalu selanjutnya yang kedua ada ekspansi regional dan internasional, di mana, PT Indofood itu memperluas, pangsa pasarnya, di mana, lokasi ekspansinya ada contohnya ada di Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika, Amerika Utara, Australia, dan juga Eropa. Dan yang ketiga ada inovasi produk, di mana, eee, selalu mengikuti tren-tren yang baru gitu dari permintaan, konsumen ataupun tren pasar. Nah, contohnya itu, inovasi produknya seperti pengembangan formulasi baru dan seperti itu. Yang keempat ada efisiensi operasional, di mana, PT Indofood Sukses Makmur ini terus selalu meningkatkan, investasi dalam teknologi, dan sistem produk yang canggih. Lalu yang terakhir ada pemberdayaan sumber daya manusia, di mana PT Indofood Sukses Makmur ini juga melibatkan pemberdayaan sumber daya manusia melalui, pelatihan dan juga pengembangan karyawannya untuk meningkatkan, eee, bisnis mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Umar. Oke, selanjutnya itu ada analisis space. Di sini ada 4 poin gitu ya dari analisis space ini, ada politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Nah, dari hasil analisis kami terdapat dari segi politiknya itu ada yang pertama kebijakan perdagangan dan investasi, kemudian kebijakan regulasi pangan, yang ketiganya yaitu stabilitas pada politik. Kemudian di bagian ekonomi, yang pertama tuh ada pertumbuhan ekonominya, terus ada kurs dari valuta asing, kemudian ada kebijakan fiskal dan moneter. Nah, di bagian sosialnya itu ada perubahan preferensi konsumen, kesadaran masyarakat tentang kesehatan, dan juga demografi dan perubahan gaya hidup. Kemudian terakhir ada di segi teknologinya, yaitu ada inovasi teknologi, kemudian keamanan dan perlindungan data, dan juga riset dan pengembangan.
Nah, setelah melakukan analisis PES gitu, kami juga melakukan analisis 5 competitive force gitu. Dimana di sini tuh ada persaingan dalam industri yang harus diperhatikan, yaitu ada ancaman produk, terus dari tawaran pembeli, terus kekuatan pemasok juga harus dilihat. Kemudian ada ancaman masuknya peserta baru. Ini tuh harus diperhatikan gitu untuk perkembangan dari PT Indofood Makmur. Terus kami juga melakukan analisis SWOT gitu, di mana di sini ada strength, weakness, opportunities, dan threats. Gitu. Dimuat dalam satu gambar. Di sini ada strengths. Yang pertama tuh ada keahlian dalam inovasi produk. Kemudian ada infrastruktur yang kuat, portofolio produk yang beragam, eh, dan merek yang terkenal dan terpercaya. Terus yang di bagian weaknessnya itu ada rentabilitas yang dipengaruhi oleh harga komoditas, risiko perubahan selera konsumen. Kemudian di opportunitiesnya itu ada pertumbuhan pasar makanan dan minuman, ekspansi ke pasar internasional yang potensial, dan yang terakhir di bagian trade-nya itu ada perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah, persaingan yang ketat. Nah, selanjutnya di sini ada sistem informasinya. Dari PT Indofood ini mereka bisa, perusahaan tersebut bisa menerapkan sistem ERP, Enterprise Resource Planning, kemudian menggunakan program aplikasi pelacakan bahan baku, pengawasan proses produksi, kemudian bisa menggunakan sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Kemudian bisa juga mengadopsi sistem aplikasi analitik yang memberikan visual data dan laporan secara real time. Kemudian ada teknologi informasi berbasis satelit untuk mengawasi pabrik-pabrik dan kantor cabang. Terus ada teknologi informasi untuk pengawasan persediaan dan distribusi produk. Kemudian ada teknologi otomatisasi dan robotika untuk meningkatkan kualitas produk. Kemudian yang terakhir itu ada sensor dan teknologi pendeteksian untuk membantu memonitor kualitas secara real time. Selanjutnya ada usulan strategis yang kami usulkan gitu dari hasil analisis. Yang pertama itu memperkuat inovasi produk, terus yang kedua mengidentifikasi peluang di segmen pasar yang berbeda dan mengembangkan produk yang relevan. Kemudian yang ketiga itu melanjutkan ekspansi pasar ke internasional yang potensial pada negara dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Kemudian yang keempat itu fokus pada gaya hidup sehat dan nutrisi. Dan yang kelima, yang terakhir, mengikuti perubahan selera konsumen dan juga tren makanan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya Dewi Fatima. Selanjutnya di sini ada perencanaan strategi sistem informasi. Pada perencanaan strategi sistem informasi, PT Indofood perlu melakukan beberapa pertimbangan. Di sini ada beberapa langkah dan faktor dalam perencanaan strategi sistem informasi. Yang pertama di sini ada evaluasi kebutuhan dan tujuan bisnisnya. Di sini dia mencakup penilaian kebutuhan bisnis PT Indofood dan bagaimana sistem informasi dapat memberikan nilai tambah untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian melakukan analisis SWOT dan menganalisis tren di industri untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dapat diselesaikan melalui solusi sistem informasi. Kemudian di sini yang kedua ada pengembangan visi dan misi strategi sistem informasi, di mana di sini PT Indofood dapat membuat visi sistem informasi yang terkait dengan tujuan bisnis jangka panjang PT Indofood, kemudian juga menentukan strategi sistem informasi yang mendukung visi tersebut seperti penggunaan teknologi terbaru, transformasi digital, dan integrasi sistem yang lebih baik. Kemudian di sini ada penetapan prioritas. Pada penetapan prioritas,
PT Indofood dapat mengidentifikasi proyek sistem informasi yang paling penting dan mendesak berdasarkan dampaknya, terhadap tujuan bisnis dan kebutuhan operasional perusahaan. Kemudian juga PT Indofood dapat mengalokasikan sumber daya, baik itu dana, personel, atau infrastruktur untuk proyek-proyek sistem informasi yang memiliki prioritas tinggi. Kemudian yang keempat di sini ada pengembangan arsitektur sistem informasi, di mana PT Indofood dapat membangun rencana arsitektur SI yang menyeluruh untuk memastikan integrasi, in interoperabilitas dan keamanan sistem. Kemudian juga PT Indofood dapat menentukan kebijakan dan standar yang akan digunakan dalam pengembangan dan pengoperasian sistem informasi. Kemudian selanjutnya ada investasi dalam infrastruktur dan teknologi. Nah, di sini PT Indofood dapat menentukan kebutuhan infrastruktur dan teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung inisiatif SI. Kemudian PT Indofood juga dapat mengevaluasi dan memilih solusi sistem informasi yang tepat seperti perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sistem basis data yang dapat mendukung pertumbuhan dan efisiensi operasional perusahaan. Kemudian selanjutnya ada pengolahan data analitik. Di sini PT Indofood dapat mengembangkan kebijakan pengolahan data yang efektif, termasuk pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penggunaan datanya. Kemudian PT Indofood juga dapat menerapkan analitik data untuk mendapatkan wawasan yang berharga dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya di sini ada keamanan dan perlindungan data. PT Indofood di sini dapat menerapkan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi data perusahaan dan sistem informasi dari ancaman keamanan, serangan cyber, dan kebocoran data. Kemudian PT Indofood juga dapat mengembangkan kebijakan keamanan yang ketat dan melibatkan pelatihan karyawan dalam praktek keamanan IT. Selanjutnya ada pemantauan, evaluasi, dan penyesuaian. Di sini PT Indofood dapat memantau dan mengevaluasi kinerja sistem informasi secara teratur, termasuk pemantauan efisiensi operasional, penggunaan sistem, dan pencapaian tujuan bisnis. Kemudian juga PT Indofood dapat menyesuaikan rencana strategi sistem informasi sesuai dengan perubahan kebutuhan bisnis, perkembangan teknologi, dan tren. Selanjutnya di sini ada pemanduan strategi sistem informasi dengan strategi bisnis. Dalam pemanduan strategi SI dengan strategi bisnis PT Indofood, penulis mengadaptasi pada teori Van Grimbergen dan Van Bruggen, di mana perspektif balance score yang digunakan yaitu perspektif kontribusi organisasi, perspektif orientasi pengguna, perspektif keunggulan operasional, dan perspektif orientasi di masa depan. Kebutuhan pemandu strategi sistem informasi yang paling ingin dicapai dalam perspektif balance score ini adalah perspektif keunggulan operasional. Maka di sini ada contoh perspektif keunggulan operasionalnya, yaitu di sini ada sasaran, kriteria sukses, tindakan, dan kebutuhan sistem informasi. Di sini sasarannya ada meningkatkan efisiensi operasional dan pengendalian biaya, yang dimana kriteria suksesnya adalah pengurangan biaya produksi, peningkatan efisiensi proses produksi, dan optimalisasi manajemen rantai pasok. Kemudian tindakannya adalah implementasi sistem manufaktur otomatis untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi kesalahan manusia. Penggunaan sistem manajemen persediaan untuk mengoptimalkan stok dan menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan, serta penerapan sistem ERP untuk integritas dan koordinasi proses bisnis yang efisien. Kemudian di sini kebutuhan sistem informasinya adalah sistem manufaktur otomatis, sistem manajemen persediaan, dan sistem ERP. Selanjutnya itu ada pada sasaran ada meningkatkan kualitas produk dan layanan. Nah, di sini kriteria suksesnya adalah peningkatan kualitas produk yang memenuhi standar dan ekspektasi konsumen, pengiriman tepat waktu dan akurat kepada pelanggan, serta respon yang cepat terhadap permintaan pelanggan. Kemudian tindakannya yaitu implementasi sistem manajemen kualitas untuk memastikan kontrol kualitas yang ketat dan pemantauan produk yang terus-menerus.
penggunaan sistem manajemen rantai pasok untuk memastikan rantai pasok yang efisien dan pengiriman yang tepat waktu, serta penerapan sistem manajemen layanan pelanggan untuk memantau permintaan pelanggan dan memberikan respon yang cepat. Dan di sini kebutuhan sistem informasinya adalah sistem manajemen kualitas, sistem manajemen rantai pasok, dan sistem manajemen layanan pelanggan. Kemudian di sini ada sasaran yang terakhir, yaitu meningkatkan penggunaan teknologi dalam operasi, yang dimana kriteria suksesnya adalah implementasi teknologi yang tepat untuk mendukung operasi perusahaan, peningkatan produktivitas dan efisiensi melalui penggunaan teknologi, dan adopsi teknologi baru yang inovatif untuk meningkatkan daya saing. Kemudian tindakan yang dilakukan adalah penggunaan sistem otomatis dan robotik dalam proses produksi dan distribusi. Implementasi Internet of Things IoT untuk pemantauan dan pengendalian real-time dalam operasi dan menerapkan teknologi analitik data untuk pemahaman yang lebih baik tentang operasi dan pengambilan keputusan yang terinformasi. Kemudian di sini kebutuhan sistem informasinya yaitu sistem otomatisasi dan robotik, kemudian teknologi Internet of Things atau IoT, dan sistem analitik data. Selanjutnya, di sini ada rantai nilai pelayanan PT Indofood. Nah, yang pertama di sini ada rantai nilainya, yaitu ada identifikasi kebutuhan pelanggan, yang dimana kebutuhan sistem informasinya adalah sistem CRM dan sistem survei dan analisis pasar. Kemudian yang kedua ada rantai nilai perencanaan dan pengembangan produk dan layanan, yang dimana kebutuhan sistem informasinya adalah sistem manajemen inovasi produk dan sistem manajemen siklus hidup produk. Kemudian yang ketiga ada proses produksi dan distribusi, yang dimana kebutuhan sistem informasinya yaitu sistem manajemen rantai pasok dan sistem manajemen kualitas. Kemudian yang keempat ada pemasaran dan promosi, yang dimana kebutuhan sistem informasinya yaitu sistem manajemen pemasaran dan kampanye, serta sistem manajemen media sosial dan analitik. Kemudian yang kelima ada layanan pelanggan, yang dimana kebutuhan sistem informasinya ada sistem manajemen layanan pelanggan dan sistem manajemen penjadwalan layanan. Kemudian yang keenam ada evaluasi kinerja dan peningkatan, yang dimana kebutuhan sistem informasinya yaitu ada sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen resiko. Yang ketujuh dan yang terakhir di sini ada inovasi dan pengembangan, yang dimana kebutuhan sistem informasinya yaitu adalah sistem manajemen penelitian dan pengembangan. Nah, di sini selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan dan saran di sini, PT Indofood perlu memperkuat integrasi dan konsolidasi sistem informasi, mengadopsi teknologi baru inovatif, meningkatkan keamanan data, meningkatkan keterampilan karyawan, membangun kemitraan, dan melakukan evaluasi berkala untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam pengelolaan sistem informasi. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.